Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Setia Amontai jurusan Administrasi Publik semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer yang diberikan oleh Bapak Jumadi SAPMT untuk sebagai tugas final tes pada semester 3 ini. Baiklah, sebelum saya memulai pembahasan ini lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Lokal 3B Reguler dengan NPM 212308027 dan nomor absen 29. Nah, untuk video saya pada kali ini, di sini saya akan membahas beberapa pokok bahasan, yaitu yang pertama ada definisi komputer, yang kedua dasar komputer, yang ketiga konsep dasar komputer, dan yang terakhir sistem komputer. Sebenarnya apa saja yang perlu kita ketahui sebagai dasar dalam mempelajari ilmu komputer? Nah, di sini saya akan membahas itu satu persatu. Yang pertama saya akan membahas mengenai definisi komputer. Komputer itu adalah seperangkat alat yang terdiri dari CPU, monitor, dan perangkat-perangkat pendukung lainnya. Namun, sebelumnya komputer itu memiliki arti yang luas dan setiap orang yang berbeda akan memiliki jawaban yang berbeda pula. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin yaitu computeri yang berarti menghitung, kemudian diadaptasi pengucapannya menjadi komputer, atau dalam istilah Indonesia komputer. Selanjutnya, definisi komputer terus mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan teknologi dan fungsi komputer itu sendiri. Definisi komputer menurut beberapa buku komputer populer dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang beroperasi secara otomatis, dapat menerima input data atau informasi, mengolahnya menggunakan instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori komputer, menyimpan data dan informasi hasil pengolahan dan menampilkannya jika dibutuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang sudah diinstal ke dalam memori komputer agar komputer dapat melakukan fungsinya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar komputer. Setelah kita mengetahui apa itu komputer, maka sekarang saatnya kita juga harus mengetahui komponen-komponen yang ada pada komputer. Komponen-komponen yang ada pada komputer ada dua, yaitu komponen internal dan eksternal. Ada 4 komponen eksternal yang harus ada untuk mengoperasikan sebuah komputer. Yang pertama tentu saja harus ada CPU, karena semua pusat kendali berada pada CPU. Yang kedua adalah monitor, karena monitor berfungsi untuk menampilkan semua proses yang dilakukan oleh CPU, sehingga kita bisa melihat data-data yang ada pada komputer tersebut. Yang ketiga adalah mouse, disebut mouse karena memang mirip dengan tikus. Fungsi mouse adalah menggerakkan kursor pada monitor sehingga kita dapat mengoperasikan komputer tersebut. Dan yang keempat adalah keyboard, karena semua teks yang dimasukkan maupun perintah bisa dilakukan dengan menekan tombol pada keyboard. Komponen-komponen eksternal lainnya yang merupakan pendukung adalah printer yang berfungsi untuk mencetak teks atau gambar dari komputer ke atas kertas, CD atau DVD, ROM RW yang berfungsi untuk membaca atau menulis
disk, CD atau DVD. Modem terdiri dari modem GPRS, ADSL, atau berbagai jenis modem lainnya yang fungsinya untuk bisa terhubung ke internet. Speaker yang berfungsi untuk bisa mendengarkan sound pada komputer, dan masih banyak komponen eksternal yang bisa kita tambahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar komputer. Secara prinsip, komputer selalu memiliki sebuah konsep dasar, yaitu input, proses, output. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut dengan input device, central processing unit, output device, dan external memory. Yang pertama, input device. Input device bisa diartikan sebagai peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jenis input device yang dimiliki oleh komputer cukup banyak, diantaranya ada keyboard, mouse, touchscreen, scanner OCR, scanner barcode, sensor, kamera, dan mikrofon. Kemudian yang kedua, Central Processing Unit atau CPU. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer, dikarenakan itu CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. Selain itu, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data. Pekerjaan pengolahan diantaranya mencatat, melihat, membaca, menghitung, mengingat, menggunakan maupun membandingkan. Dalam bekerja, fungsi dari CPU terbagi menjadi internal memory, main memory, berfungsi untuk menyimpan data dan program. Jenis main memory adalah yang pertama ada ROM, adalah memori yang hanya dapat dibaca komputer tapi tidak bisa diisi. Yang kedua ada RAM, adalah memori yang dapat dimasuki atau diakses ataupun ditulisi. Memori ini sifatnya sementara dan akan hilang. Yang ketiga ada cache memory, adalah memori berkecepatan tinggi tapi mahal harganya. Dalam komputer difungsikan untuk menyimpan data yang sering diakses berulang-ulang sehingga dapat mempercepat proses. Yang ketiga ada external memory. External memory bisa diartikan sebagai memori yang berada di luar CPU, juga disebut sebagai secondary storage maupun backing storage, ataupun memori cadangan yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Agar dapat berfungsi, data dan program yang tersimpan di dalam external memory harus dipindahkan terlebih dahulu ke dalam internal memory. Jenis external memory diantaranya hard disk, floppy disk, magnetic tape, optic disk. Memorinya kalau listrik dimatikan, pengetahuan dasar ilmu komputer menjadi fondasi untuk mempelajari komputer lebih lanjut sehingga dapat dengan mudah memahami dan menguasai ilmu komputer dan aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan dengannya. Dan terakhir saya akan membahas mengenai sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk sistem komputer atau komputer system. Sistem adalah jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan secara fungsi dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan satu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi supaya tujuan pokok tersebut terlaksana. Maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen-elemen dari sistem komputer adalah software, hardware, dan brainware. Ketiga elemen dari sistem komputer itu harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tanpa adanya software maka tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan. Hardware akan berfungsi jika ada software yang memberikannya perintah. Software pun tidak akan berguna jika ada hardware. Hardware dan software pun akan bekerja jika ada brainware yang mengoperasikannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi komputer pada video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.